Oke, kita mulai saja ibadah kita. Shalom semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa ada kita ucap syukur bahwa Tuhan kita dahsyat, dipercaya, katakan amin. Haleluya. Kita berdoa untuk kita mulai ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu dahsyat, Kau begitu luar biasa Tuhan. Ini kami anak-anakmu datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat dan lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau datang, mau berseru, menyerukan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan dan Bapa kami Tuhan. Dan Engkau sangat berarti buat kami Tuhan. Seperti rusa yang haus datang Tuhan kami Tuhan, untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dan setiap mereka sedang perjalanan kemari, Kau percepat langkahnya Tuhan, sehingga Tuhan banyak-banyak tempat ini dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba juga berserah padamu, ibadah dari awal pertengahan sampai akhir ya. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang rindu, demikian hati kami Tuhan yang mau datang menyembah dan memuliakan Engkau. Kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan hidup kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Mari kita pujian dikatakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal. Seperti
ya Tuhan. Terus kau berdoa dengan kau berarti apa sih urapi mereka, urapi kami satu persatu. Haleluya. Kau segalanya. Oh Lord Jesus. Lord Jesus. Jesus. Oh Lord Jesus. Urapi kami.
seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, kuduskan kami dalam pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya urapi kami, anak-anakmu tempatnya ini Tuhan, menerima pemurahan daripada Tuhan. Hidupku, ya Bapa. Amin. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami Tuhan, anakmu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami percaya bahwa kami diangkat jadi anak Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaruh kepercayaan kami penuh kepadamu Tuhan. Apapun terjadi sekarang, hari esok Tuhan, dan sampai selamanya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tangan kiri bilang Tuhan luar biasa. Hatiku percaya. Amin.
kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun berikan goncang namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Tuhan yang percaya dengan kita katakan haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita sembah Allah yang bangkit. Dia yang menebus kita dari kemenangan kita, dari kekalahan kita, dari kebanggaan kita, dari penyesalan kita. Dia yang menuntut kita. Yes. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkan. Allah dahsyat. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dari awal kita katakan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkan. Allah dahsyat tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa percaya kita dahsyat? Siapa percaya dahsyatnya dia luar biasa? Haleluya. Allahku dahsyat. Setelah pujian, Allahku dahsyat yang menyatakan bahwa dia benar dahsyat dalam setiap kita. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa?
berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Kalau kita luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian mendengar firman Tuhan. Kurindu sabdamu. Haleluya. Kurindu sabdamu. Satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Yang menyatakan bahwa kami rindu mendengar firman Tuhan. Untuk ditaburkan firman yang benar di hidup kami. Yes. Yesus Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku
percaya sabda ini bukan hanya untuk orang muda, bukan hanya untuk anak kecil, tapi kami percaya sabda ini juga untuk kami yang sudah tua-tua. Karena Bapa, kami serahkan Tuhan roh jiwa tubuh kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, sehingga setiap kata, setiap kalimat hamba tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan sepulang dari tempat ini kami punya semangat, kami bisa bangkit bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah khawatir, kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah bimbang, karena kami yakin percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Luar biasa. Ada luar biasa malam ini, sore hari ini. Yuk kita baca firman Amsal 24 ayat 16. Satu ayat saja itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Firman Tuhan sore hari ini akan saya beri judul, yaitu kegagalan bukan akhir segala-galanya. Amin. Saya percaya seberapapun kita yang ada, yang hadir pada malam hari ini, ya, kita adalah orang-orang menang. Orang kita lebih dari pemenang. Amin. Ya. Berapa banyak kita yang gagal, yang udah tua-tua lah kita ya. Pasti kalau orang bilang gini, makan asam garam aja kayak gue lebih banyak dari lo. Kan gitu ya, bagi anak muda. Tapi saya yakin percaya bahwa disitulah kegagalan bukan akhir segala-galanya. Kita boleh memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Ya, mungkin anak kita masih kecil, ataupun sekarang mungkin anak kita udah punya anak, ya, punya cucu kita ya. Tapi ingat sekali lagi, kegagalan bukan akhir segalanya. Kalau orang melihat kondisi keadaan sekarang, orang bilang, "Ih, Pak, gembala hebat ya." Hebat kan? Ya. Tapi dia gak tahu ya, berapa kali saya gagal, berapa kali saya gagal lagi, gagal maning kalau orang sudah bilang ya. Tapi disitulah kita lihat, kalau ketika kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan pasti akan bekerja. Setuju Aji? Aji, amin Aji? Amin. Amin ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa kan. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Kita aja kadang jatuh sekali aja kayaknya udah kapok-kapok ya. Ini 7 kali loh. Amsal berkata 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik, orang yang kadang suka percaya dengan Tuhan, dengan kata-kata komitmen lah, dengan kata-kata yang wah pokoknya saya mau ngiring Yesus selamanya. Ya, dan dikatakan akan roboh dalam bencana. Amin. Saya selalu katakan kalau masalah persoalan enggak perlu kita undang, dia akan datang sendiri. Makanya selalu saya katakan kalau masalah persoalan dia datang, hadapi. Ya, jangan takut. Gua nggak undang lo mau datang, oke. Kalau lo mau pergi udah silakan. Ya kan, kayak Jalangkung aja. Kalau Jalangkung masih diundang ya. Ya kan, kalau ini mah nggak perlu diundang, dia datang. Setuju iya apa enggak? Betul ya. Setiap saat begitu kita melek mata aja, kadang kita udah menghadapi masalah persoalan. Ya, tapi kan semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan di sepanjang hidupnya. Bukan sekali atau 2 kali, tapi mungkin berkali-kali. Berkali-kali itu berarti berulang-ulang loh, berulang loh. Ya. Ketika gagal, kebanyakan orang meresponnya dengan sikap apa? Negatif. Kenapa banyak orang nggak bisa bangkit kembali? Karena mereka menanggapi masalah persoalan, menanggapi kegagalan itu adalah sesuatu hal yang negatif. Ya, menyerah dan berputus asa. Ya, karena kita bilang ya sudahlah, mungkin udah memang nasib gue. Emang gue udah terlahirkan untuk seperti itu, ya. Jadi hanya dengan perkataan-perkataan bersungut-sungut, bukan lagi perkataan yang positif, ya. Katakan pasti Tuhan akan tolong saya. Amin. Itu adalah perkataan yang positif. Tapi kalau perkataan yang negatif adalah ya putus asa, menyerah, ya. Kalau perlu udahlah nggak usah keluar rumah deh, kurung diri aja di kamar. Kan banyak orang mengalami seperti hal-hal seperti itu. Amin. Tapi saya percaya kita yang ada sore hari di tempat ini nggak seperti itu. Ya, kita walaupun udah jadi nenek-nenek, ya udah tua,
ya, tapi kita punya semangat yang luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Namun sebagai orang percaya kita diajarkan untuk apa? Tidak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha, berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa capek, lelah untuk berdoa, untuk berharap, lalu kita mulai membuat banyak-banyak alasan untuk berhenti berdoa dan berusaha. Iya Pak, iya. Berapa banyak orang ya dengan semangat, dengan giat, dengan kekeh, tapi ketika menghadapi masalah persoalan, ya udahlah, mungkin Tuhan udah nggak pernah lagi dengar doa saya, mungkin Tuhan nggak mau lagi jawab doa saya, udahlah mau ngapain sih, ya? Ibadah juga udah percuma, ya kan? Itu masih mending ya, tapi ada juga yang ngancem loh, Tuhan loh. Kalau Tuhan nggak dengar dan jawab doa saya, putus hubungan. Saya nggak perlu lagi datang kepada Tuhan. Saya aja jadi Tuhannya sendiri. Amin. Berapa banyak orang. Ada satu ketika ada teman yang udah lama gitu ya. Dia udah nggak pernah bertemu dengan saya. Suatu ketika dia datang, dia pas lewat, dia ngeliat di sini ada finishing, terus dia bilang, Yuli. Orangnya tuh memang cerewet banget, ya. Jadi ini orang juga ya, maksudnya petobat baru. Ya, suatu ketika suaminya itu jadi tukang, kalau Koaleng itu tukang servis elektronik itu TV, VCD, video segala macam gitu. Kalau dia tuh dia bilang arus keras itu dia tuh betulinnya tuh kayak mesin cuci, AC gitu. Nah suatu ketika suaminya ini kena kecelakaannya karena tabung gas atau apa sih itu? Bukan freon, apa ya namanya ya? Bukan. LPG. Yang buat ngelas itu loh, apa namanya? LPG. LPG. Bukan LPG, satu lagi apa tuh? Jadi bukan LPG lah. Ya pokoknya sebangsa itulah gitu. Meledak, akhirnya suaminya itu seluruh badan itu jadi bukan lebih karbit ya. Mereka kan dulu kan udah masih pakai karbit itu ya. Jadi meledak gitu. Begitu itu jadi seluruh badannya itu kena karbit. Begitu kena karbit, yang namanya manusia itu 80% itu ada dalam tubuh kita tuh 80% itu air. Jadi ada bengkak-bengkak itu melepuh gitu ya. Nah, udah akhirnya dimasukin ke rumah sakit Atmajaya. Dia masukin ke rumah sakit Atmajaya, dokter pun menyatakan harapannya tipis karena kan seluruh badan gitu ya, udah pokoknya udah nyenyeh gimana sih, udah lepas gitulah gitu. Nah, dokter bilang ini harapannya tipis gitu. Nah, suatu ketika ada yang kayak, kan biasa juga ada ya gereja yang punya tim doa gitu, datang gitu ke bangsal-bangsal gitu, minta mau nggak didoakan, mau nggak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan namanya orang kepepet ya, kepepet ya, namanya orang udah kayak begitu kan pasrah. Kan dia bilang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari itu didoakan, malamnya dia melihat kan itu ada gambar Tuhan Yesus gitu ya. Ya itu kan hanya sekedar gambar gitu, juga nggak tahu kalau itu benar kan itu Tuhan Yesus gitu kan. Nah malamnya itu dia melihat gambar itu, jadi akhirnya jadi hidup, datang menjamah dia, dan akhirnya dia berangsur-angsur dia sembuh. Jadi satu keluarga ini dia tuh bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semangat ya, ada persekutuan datang, ada namanya jam doa datang, yang namanya ada ibadah datang, pokoknya datang semangat. Yang namanya orangnya tumbuh baru, petobat baru, kadang nggak kuat ya. Yang cewek mah tetap pergi ke karaoke sama teman-teman. Kalau zaman tahun 90 2000-an itu kan banyak tuh ibu-ibu punya kayak gituan deh gitu. Tapi mereka tuh bukannya malam, ibu rumah tangga, tapi mereka tuh perginya yang siang. Jadi temenin direktur, temenin pengacara, temenin apa aja untuk makan siang gitu. Nah lama-lama si lakinya ini juga kecantol sama yang lain gitu. Akhirnya dia yang mulai, dia mengakhiri. Ya, ini benar, dia mulai, dia mengakhiri. Akhirnya dia bilang gitu, gua mau putus hubungannya, gua mau putus aja, gua mau cerai aja sama laki gua. Ya,
Ya nggak usah lu bilang mau cerai juga, laki lu udah cerai lu, laki lu udah kawin lagi sama yang lain gitu. Akhirnya dia pergilah pindah ke daerah lain gitu. Nah suatu ketika dia ketemu saya gitu. Nah saya kan tahu dong dia itu dulunya udah jadi petobat baru, semangat segala. Saya tanya dong, gimana kabarnya kamu gitu. Aduh, kabar gua sekarang makin susah, kata dia. Oh susah sudah, ya udah lu andalin Tuhan. Tapi enggak, gua juga sekarang udah tinggalin Tuhan. Lu tinggalin Tuhan? Iya katanya, saya udah tinggalin Tuhan. Karena kalau menurut saya gini ya, dia bilang gitu, kayaknya gua nggak cocok deh sama agama ini. Gua setelah ikut agama ini hidup gua makin susah. Ada loh, banyak loh ya orang yang sudah terima Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, yang percaya Tuhan, ketika menghadapi masalah salahin Tuhan. Tadi dia nggak pernah mengintrospeksi dirinya sendiri, dia nggak pernah mengoreksi dirinya kesalahannya sendiri. Ya, terus suami lu gimana dong? Ya suami gua mah udah diambil kuntilanak, sekarang dia punya anak lagi 3. Waduh, haleluya, tambah jiwa, ya kan? Tambah jiwa nih. Ya. Terus akhirnya saya bilang sama dia, jangan salahin Tuhan. Ya, segala sesuatu mulainya pasti kita juga punya ambil andil segala sesuatunya. Ayolah kembali sama Tuhan. Tapi kayaknya udah percayalah, gue lebih percaya lagi sama yang sekarang gue sembah deh. Ya nggak tahu lah, juga ikut lah, nggak tahu lah apalah, nggak ngerti lah pokoknya gitu ya. Kata dia gitu. Aku lebih cocok lah. Kayaknya hati gue lebih tenang kalau ikut dia. Sebenarnya iyalah, Tuhan yang lu sembah punya kuping nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa melihat. Ini ciptaan manusia, ya kan? Ya pasti lu tenang lah, dia nggak bisa jawab apa-apa. Ya udahlah kalau gitu, gue pulang aja. Ya udah lu pulang aja dah. Gue doakan lo supaya lu bertobat kembali, ya kan? Sampai sekarang pun dia masih sering boyan saya. Tapi kalau ada hal-hal yang kalau perkataan yang negatif nggak saya jawab lah. Ya, karena kan Tuhan juga ngomong sama kita. Kalau orang-orang yang seperti itu, kempaskan kaki kita. Ya kan, jangan bergaul dengan mereka. Bisa kita hanya, tugas kita hanya untuk mendoakan mereka. Amin. Juga namun sebagai orang percaya kita diajar untuk tidak gampang menyerah. Ingat ya, nggak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha dan berjuang ketika gagal. Ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa, untuk berharap. Lalu kita mulai membuat banyak hal alasan untuk berhenti berdoa dan memuji Tuhan, ya. Berhenti berdoa, berusaha. Ada yang tertulis gini, siapa senantiasa memperhatikan angin, ya. Pengkhotbah katakan, Pengkhotbah 11 ayat 4 katakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Perkataan ini tajam loh, ya kan? Kalau kita perhatiin, aduh ini musimnya musim kayak gini. Musim kalau kita memperhatikan, waduh angin tibiung, angin apalagi lah pokoknya lah ya, angin sakau kalau di laut kan gitu ya. Tapi tidak akan menuai, tingkatannya tidak apa? Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita berpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke masa depan. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Berapa banyak kalau kita melihat orang sukses, orang berhasil, apakah dia nggak pernah mengalami kegagalan? Dia selalu mengalami kegagalan. Coba dikatakan berapa kali dia gagal dan berapa kali dia masih bisa bangkit. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita yang malam hari yang ada di tempat ini. Ya, tetap kuat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. Amin. Kegagalan-kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap ke masa depan, kan dikatakan tadi. Justru kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman. Amin. Saya ingat ya, waktu masa ketika kita baru berumah tangga, saya suka bersaksi, Pak Gem juga suka bersaksi, ya kan? Hidup kita kerja keras, nyuci baju itu seminggu sekali, ya. Masing-masing cari duit, masing-masing kerja. Lah orang mau menembus foto pengantin aja mesti tunggu dapat duit jahitan dulu kok.
baru bisa tebus itu foto pengantin. Foto pengantin itu juga bukannya banyak, cuma 8 seri, 88.000. Nah, kalau yang namanya hari Minggu dulu tuh harinya saya, bukannya hari yang untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bagi saya zaman dulu saya belum kenal Tuhan. Ya kan? Kalau hari Minggu cuci baju, saya cuci pakai pompanya pakai pompa kodok, nggak kayak sekarang enak nih, cuma colokannya pencet hidup. Ya. Tapi kita tetap nggak mau tinggal di tempat zona yang nyaman ataupun zona yang bagaimana, tetap kita berjuang. Ya, tetap berjuang. Amin. Ya, jadi kegagalan itu dikatakan kegagalan menjadikan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan menginginkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kita. Aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan senantiasa sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Coba kita baca dulu. Filipi 1 ayat 6. Katakan apa? Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Ya. Akan apa katanya? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yaitu berarti Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, antara kita semua ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maka kita harus percaya, kita harus andalkan semuanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan cuma amin di sini tapi aman di luar ya. Tapi yakin percaya amin di sini, amin juga di luar. Kondisi apapun, keadaan apapun, ya kita cakap menanggung segala sesuatunya. Amin. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun dan tak berdaya, sebab Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Ya, di dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Itu boleh dicatat ya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tiada janji yang tidak ditepatinya. Yusuf adalah salah satu contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada di situasi yang seolah-olah kepadanya ada hanya kehancuran. Namun ketika ia terus menjaga konsisten iman dan tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya satu, iman. Dua, apa? Konsisten menjaga kebenaran. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan cuma karena gak enak hati, iya pun kita bilang tidak. Karena gak enak hati, I sengki. Ya, tidak pun kita katakan iya. Jangan konsisten dengan kebenaran. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Ya. Dan Tuhan proses demi proses yang dijalaninya semakin mengantarkan kepada penggenapan janji Tuhan. Jangan pernah tinggalin kita kok. Oke, ketika kalau kita suka berat, oh yuk angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya, ketika kalau kita sudah turun tangan dan Tuhan sudah pegang tangan kita, Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia selalu menggandeng kita. Dimanapun kita jalan, Dia ada. Ya, lebih enak jalan digandeng atau Dia di depan kita. Enakan digandeng dong, pasti lebih mantap ya. Tapi kalau Dia di jalan di depan kita masih kadang bisa nyungsep ya. Tapi kita yang lebih yakin percaya lagi. Ya, Tuhan ada di depan kita, dan Tuhan ada di samping kita. Amin. Dia adalah penjaga kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi proses itu yang kita jalani semakin mengantarkan kita kepada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Dan oleh karena itu jangan sekali-sekali bersandar pada apa yang kita lihat
secara jasmani, melainkan percayalah kepada kuasa anti kodratnya Tuhan. Amin. Ini ambil dari Mazmur 37 ayat 5. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang lebih. Ada kan lagunya? Ya, yang menabur dengan bercucuran air mata pasti akan menuai, membawa berkas-berkasnya. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ya. Tahukah kita bahwa Tuhan selalu berada dan Dia tahu seberapa pun jumlah rambut yang ada di kepala kita. Rambut itu halus loh ya. Siapa yang bisa ngitung? Ya kan, walaupun sekarang banyak orang yang agak botak-botak katanya ditanemin ya, satu rambut berapa gocap apa berapa pokoknya gitu deh. Nah lu hitung dah tuh berapa ribu tuh. Pak itu mau coba ya kan? Gitu ya. Karena yakin tahu ya bahwa Tuhan pasti akan pelihara kita. Rambut aja dihitungin kok. Ya, nggak ada satu helai rambut pun diizinkan Dia kalau jatuh. Ya, seizin Dia baru bisa jatuh. Amin. Hal ini adalah suatu bukti bahwa Dia sudah begitu amat sangat memperhatikan kita. Bayangkan saja, Dia sudah menghitung jumlah rambut di kepala kita tanpa diminta loh. Emang kita bilang, Tuhan tolong dong, coba hitungin nih rambut gua berapa sih? Iya kan? Dari lahirannya kita udah dibekalin dengan rambut. Lu pandang pria tuh, ya kan? Dengan cantik lagi rambutnya kriwil gitu ya. Coba, Tuhan kita luar biasa nggak? Luar biasa. Amin. Terus belum tentu sanggup atau mau menghitungnya karena dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia dan membuang-buang waktu saja. Benar nggak? Coba saya bilang, Bu Yumi, coba dong, tolong. Pasti dia bilang gitu, lu gila lu ya, gitu. Terus ngitungin ngapain? Buang-buang waktu, ya nggak? Yang penting lu nggak botak aja, lu nggak gundul menawan, benar nggak? Menawan ya. Yang penting kan begitu ya. Ya, kalau dalam hal-hal yang sepele saja Tuhan sudah begitu memperhatikan, apalagi hal-hal yang kita anggap besar dalam hidup ini, Dia pasti akan sangat mempedulikannya. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk takut ataupun khawatir. Seberapa kita yang ada di tempat yang tidak takut dan khawatir? Yakin benar, ya. Takut khawatir itu pasti ada, tapi kita punya sandaran. Kita punya andalan. Ya, kita punya apa? Sandaran dan sandaran ya, andalan ya. Seperti tadi ya, ada yang berdiri di depan kita, ada yang di samping kita, yang selalu menopang kita. Amin. Ya, kalau burung di udara saja diam, dan kalau burung di udara dan bunga bakung di ladang saja sudah dipeliharanya dengan begitu rupa, apalagi kita yang sudah diciptakan menurut peta dan teladannya. So pasti akan amat sangat diperhatikannya. Amin. Tetap semangat ya, jangan takut, jangan khawatir. Kalaupun saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, penyakitkah yang diderita, ya, yang tak kunjung sembuh, kalau mungkin divonis dokter lebih parah lagi, ya, besok saya mau cek darah tuh. Ya kan? Ya kita juga nggak gegabah, kita juga nggak bodoh, kita juga bukannya bilang nggak percaya juga kan. Mujizat kuasa Tuhan bisa bekerja dengan caranya Tuhan. Dengan caranya apa? Ya mungkin dia pakai dokter, dia pakai rumah sakit, ya kan? Ada juga memang yang mujizat itu yang Tuhan kerjakan sendiri. Yang pernah saya saksikan bahwa saya mengalami yang namanya sakit muntah darah 17 tahun, saya mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Tuhan yang berkarya. Ya, satu penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh, ekonomi dan keuangan yang tidak menentu, masalah datang silih berganti, tetaplah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Maka Ia akan menyatakan kuasanya. Seperti hari Rabu Pak Ciki bilang gini, iman, ya kalau ketika iman itu kalau kita melangkah, maka akan menghasilkan namanya mujizat. Jalan saja bersama dengan Tuhan. Semuanya akan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Berpikir yang positif.
Dan dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Amin. Matius 10 ayat 30, dan kamu, yang dikatakan rambutmu, kepalamu pun terhitung semuanya. Ingat sekali lagi, Tuhan yang memberikan contoh kecil, rambut yang kecil ini Tuhan perhatikan. Apalagi kita yang nampak, ya kan? Makanya kalau dikatakan mata saya katarak, mata saya punya masalah, yuk mata gua aja lebih gede dari rambut kok. Oh, pasti Tuhan pelihara. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh meneguhkan iman kita, boleh menjadi kebenaran bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir, andalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut gagal, jangan takut berapa kali kita gagal, tapi andalkan Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Angkat pujiannya sekali lagi, sungguh-sungguh, dan mari kita bangkit berdiri. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kita akan burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. sekali lagi. Akan selalu Berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan, imani, yakini Tuhan akan memberkatimu dan keadaan kondisi apapun. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampaikan pujian ini sebagai imanmu, pernyataan imanmu di hadapan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu Yes, lagi-lagi bebaskan rohmu, angkat hatimu, angkat jiwamu, katakan Tuhan. Yes, Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Helai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Yesus, katakan Tuhan selalu maju. Yakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu sore hari ini. Yesus, yang sedang mengambilimu, yang sedang mendatangimu. Yes, yang pelihara seumur hidupku. Katakan Yesus Tuhan. Rasakan Dia ada di tengah-tengahmu. Dia akan menjagamu, Dia akan menjawab segala seru doamu. Perkataanmu, pernyataanmu di hadapan Tuhan. Oh, tanpa seizin Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Kalau itu menjadi perjalanan imanmu, sekali lagi akan menjadi di hadapan Tuhan. Kau yakin percaya bahwa ketika kau berdoa, Tuhan terus ada, Tuhan mendengarkan segalanya. Yes, yes, kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak pernah
kelakuan anak-anakmu yang mereka tahu musim akan berganti. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dan tetap abadi. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada sore hari. Kiranya Tuhan itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi sumber kekuatan bagi umat-umat-Mu yang ada pada sore yang hadir di tempat ini. Bangkitkan mereka Tuhan, berikan kekuatan semangat yang dari Tuhan terus akan mengalir dengan penuh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Inilah Tuhan persembahan kami, kira itu boleh menjadi berkat bagi, yaitu pujian kami, keluh kesah kami. Amin. Engkau memperhitungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, hamba mau tanda berhenti berbicara Tuhan, tapi kami percaya bahwa firman taburkan berbuat 30-60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, apapun berhasil masa depan yang terbaik Tuhan, pelayanan yang diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ini kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Oke, dana yang dibutuhkan untuk